Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai kepada sifat hayat. Yang lalu sudah kita bahas sifat ilmu. Wajib Allah mengetahui segala sesuatu, baik perkara yang wajib, yang mustahil maupun perkara yang jaiz. Seluruhnya secara terperinci diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan-keadaan kita yang dulu, yang sekarang, yang nanti, semua keadaan kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada yang bertanya umpamanya, lah kalau Allah sudah tahu semua yang akan terjadi, terus ngapain manusia itu
disuruh berdoa. Kita kan disuruh doa. Kalau pengen sesuatu disuruh minta. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kamu kepadaku, maka akan aku kabulkan. Padahal Allah tahu segala yang akan terjadi pada kita. Maka permintaan seorang hamba itu tidak mempengaruhi pengetahuan Allah. Kita minta apapun yang akan Allah berikan itu sesuatu yang diketahui oleh Allah, bukan sesuatu yang kita inginkan, bukan. Sebelum kita lahir, segala apapun yang akan terjadi pada diri kita itu telah dituliskan oleh Allah. Hari ini akan lahir si fulan, nanti umur sekian akan begini, akan mendapatkan ini, akan punya pekerjaan ini, akan kawin sama ini, akan hidup begini, sampai akhir usianya semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita berdoa, maka yang akan diberikan Allah kepada kita itu sesuai yang sudah diketahui oleh Allah sebelumnya. Kalau kita itu akan jadi petani umpamanya, walaupun kita doa, ya Allah jadikan aku presiden ya Allah, tetap jadinya macul-macul juga. Kita doa, ya Allah panjangkan usia saya sampai 100 tahun ya Allah. Tapi kalau di ilmunya Allah umur kita 60 tahun, ya tetap 60 tahun. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya kepingin sekolah sampai nanti kuliah ya Allah. Kalau yang di ilmunya Allah tamatnya SD, tetap SD aja, walaupun pinginnya kuliah. Kalau begitu ngapain kita berdoa? Toh yang diberikan Allah sesuai yang Allah ketahui, bukan sesuai yang kita inginkan. Terus apa gunanya kita berdoa? Maka doa yang kita panjatkan adalah menjalankan perintahnya Allah. Allah memerintahkan kita untuk minta. Ya kita minta saja. Lah dapatnya apa dari minta itu? Dapatnya pahala. Karena yang namanya minta, berdoa itu satu perbuatan kebaikan, amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Habis sholat pagi doa, duha doa, siang doa, malam doa, tahajud doa terus. Lah dapatnya apa? Saya doa terus, Bib. Dapatnya pahala. Gitu. Jangan menganggap bahwa lah kalau saya doa tapi nggak dikabulkan berarti kan sia-sia. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada. Allah memerintahkan kita untuk berdoa, maka kalau kita melaksanakannya, maka Allah meridhoi kita. Allah memberikan pahala untuk kita. Allah memberikan kebaikan akhirat untuk kita, walaupun yang kita minta tidak diberikan oleh Allah di dunia. Pengen kawin sama Siti, udah doa tiap hari pakai puasa segala, dapatnya Dewi. Kan nggak cocok sama permintaannya. Tapi Allah jadikan pahala untuk kita dalam doa. Kenapa? Karena orang yang berdoa itu merendahkan dirinya kepada Allah.
Orang yang berdoa itu punya harapan yang banyak kepada Allah. Maka Allah cinta kepada orang yang merendahkan dirinya kepada Allah. Jangan sampai nanti kita nggak mau doa, jadinya apa? Sombong. Minta aja nggak mau sama Allah, dianggap udah nggak usah minta lah, yang penting cari aja sendiri. Kata Allah, sombong orang yang nggak mau minta kepadaku. Artinya menganggap dirinya mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Ya, jadi berkaitan sama sifat ilmu, Allah mengetahui segalanya, hingga apapun yang akan diberikan Allah kepada kita hari ini, besok, lusa, tahun depan, tahun yang akan datang, semuanya diketahui oleh Allah dan dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi sekarang ini kita ini tinggal menerima apapun yang telah dituliskan oleh Allah. Kalau hari ini tulisannya sehat, ya kita sehat. Kok besok tulisannya sakit, ya kita sakit. Kok lusa tulisannya dapat rezeki, ya dapat rezeki. Sesuai dengan tulisan yang Allah tentukan kepada kita. Ini semua keadaan yang akan kita terima diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berkaitan sifat ilmu pula, kalau Allah mengetahui keadaan kita seluruhnya, ngapain ada ujian? Kan Allah tahu yang akan kita terima. Allah tahu bagaimana hati kita. Allah tahu kita ini ikhlas atau enggak kalau ibadah. Allah tahu kalau kita sholat, di pikiran kita itu punya keinginan apa, Allah tahu. Apakah sholat kita itu murni karena Allah? Apakah sholat itu ada embel-embelnya surga? Atau sholat ada embel-embelnya rezekinya pingin lancar? Atau sholat ada embel-embel pingin selamat dari bencana? Ini Allah mengetahuinya keadaan ibadah kita bagaimana. Lah kalau Allah tahu segalanya, ngapain ada ujian? Ya, kita kan seringkali diuji oleh Allah. Maka ujian yang didatangkan oleh Allah kepada kita, ujian itu bukan untuk mencari tahu keadaan kita. Beda sama kalau kita gambarkan seorang guru atau seseorang yang mengadakan ujian pada kita, kayak kita dites rapid, ya, kamu sudah di PCR, sudah dicolok-colok belum? Dokter yang meriksa kita, yang menguji kita, dicolok-colok pakai itu dia belum tahu kalau kita sakit atau enggak. Maka diadakan uji coba itu, ujian itu untuk apa? Untuk mencari tahu, coba ini hasilnya positif atau negatif. Di sekolahan kita kalau mau naik kelas ada apa? Ujian. Setelah diuji, jawabannya keluar, guru baru tahu, oh yang ini naik kelas, yang ini enggak naik kelas. Lah, kalau Allah menguji kita, kan Allah Maha mengetahui. Terus apa gunanya ujian itu untuk kita? Maka ujian yang Allah datangkan untuk kita itu bukan untuk mencari tahu keadaan kita, bukan. Tapi justru sebaliknya, Allah memberikan ujian kepada kita itu untuk menunjukkan keadaan kita, gitu. Dibalik nih, kalau kita yang menguji, kita mau tahu ini orang
kuat apa enggak, bener apa enggak, sabar apa enggak, tahan apa enggak, kita mau cari tahu. Tapi kalau Allah yang menguji, justru Allah mau menunjukkan sesuatu pada kita. Artinya kalau kita itu memang hatinya itu jadi orang yang enggak sabar, maka Allah uji kita sedikit, muncul marah-marah, muncul. Ini ujian ini untuk menampakkan keadaan kita bahwa kamu itu belum jadi orang yang sabar, bahwa kamu itu belum jadi orang yang bisa khusyuk, kamu belum jadi orang yang bersyukur, kamu belum jadi orang yang imannya baik. Maka untuk memberitahu itu Allah menjadikan ujian pada kita, gitu loh. Jadi jangan dibalik. Kalau ujian yang mendatangkan manusia itu kita mau cari tahu memang. Tapi kalau ujian yang mendatangkan Allah, justru itu sebaliknya. Allah mau menunjukkan sesuatu kepada kita. Contoh ini contoh. Kalau ada seseorang koki umpamanya, tukang masak yang handal, setelah dia masak diambil sepotong terus dikasihkan ke seseorang. Nih, hasil kreasi saya. Maka hasil yang diberikan kepada seseorang itu bukan untuk diuji coba, bukan, tapi untuk menunjukkan keahliannya dalam memasak. Kalau ada tukang masak, setelah dimasak selesai hasilnya masih dia nggak ngerti enak apa enggak, berarti tukang masaknya amatir, baru belajar masak. Kalau tukang masak yang ahli, enggak begitu selesai masak, nih potong, nih hasil saya, tunjukkan hingga orang bisa mengetahui, oh ternyata good. Ini gambarannya. Atau kamu melihat tukang las atau mobil, kalau ada mobil keluaran baru yang baru muncul, itu biasanya pabrik ngadain tes Jakarta Bali, non-stop jalan selama seminggu. Nah, gunanya apa pabrik menjalankan kendaraannya non-stop bolak-balik selama seminggu? Gunanya apa? Pabrik bukan mau ngetes. Kenapa? Karena pabrik sudah tahu mobilnya hasilnya bagus. Pabrik mengadakan perjalanan seminggu bolak-balik untuk apa? Menunjukkan kepada masyarakat mobil saya kuat. Nah, itu bedanya ini. Jadi ada orang menguji coba itu untuk cari tahu, ada orang uji coba mau menunjukkan sesuatu. Seperti Allah menguji para nabi. Ya, nabi diuji enggak? Nabi diuji. Kata Nabi apa? Asyadukumul balaul anbiya. Seberat-beratnya bencana adalah bencana yang Allah berikan kepada para nabi. Lah untuk apa kok nabi diuji oleh Allah? Allah mau menunjukkan, nih loh nabi saya uji apa saja, kuat dia, sabar dia, syukur dia. Ini bukti kalau nabi adalah manusia yang hebat. Nabi manusia yang sempurna kesabarannya, sempurna keimanannya, diuji dengan apapun kuat, tahan. Ini salah satu tandanya. Jadi Allah menguji Nabi
bukan mau cari tahu Nabi itu kuat atau enggak, justru mau ditunjukkan kepada semua manusia bahwa Nabi pilihannya adalah orang yang hebat. Dicontohkan dalam riwayat ceritanya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu orang yang namanya Nabi ya pasti patuh kepada Allah, taat kepada Allah, ahli ibadah kepada Allah. Maka iblis ketika mendengar ada pujian untuk Nabi Ayub, iblis mencibir, nggak seneng. Ayub gimana nggak jadi ahli ibadah? Dia kaya, anaknya banyak, semua peternakannya besar, ya dia pasti ahli ibadah lah. Coba kalau dia diuji. Maka kata Allah mengizinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub. Untuk apa? Allah mau menunjukkan kepada iblis bahwa Ayub adalah utusannya yang hebat, yang diuji dengan apapun pasti akan tahan. Benar saja, diuji pertama hartanya dihabiskan semua, tenang-tenang saja Nabi Ayub. Ini dari Allah, kembali kepada Allah. Rumahnya hancur, anak-anaknya mati semua, tenang-tenang saja Nabi Ayub. Kata Nabi Ayub, ini dari Allah, maka Allah yang berhak mengambilnya. Sampai diuji, harta sudah diambil, kekuasaannya diambil, terakhir kesehatannya diambil pula oleh Allah. Masih tahan pula, nggak pernah mengeluh, ya Allah saya sakit, sembuhkan saya ya Allah, nggak pernah Nabi Ayub demikian. Maka ujian yang Allah datangkan untuk Nabi Ayub adalah menunjukkan Nabi Ayub adalah orang yang kuat, orang yang sabar, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian-ujian itu bukan untuk mencari tahu, tapi justru untuk memberitahu. Lah, begitupun kita. Kalau kita tiba-tiba diuji oleh Allah, maka ketahuilah ujian itu datang kepada kita untuk menunjukkan seberapa kelas kita, seberapa keimanan kita, seberapa tingkatan takwanya kita. Maka Allah mendatangkan ujian untuk memberitahu kita. Nah, kalau kamu, hati kamu semangat, saya nanti malam mau ngaji ke masjid luar Batang umpamanya, di hati kamu punya keinginan, maka Allah tahu keinginan di hati kamu itu keinginan yang kuat atau keinginan yang lemes. Allah tahu. Maka agar kamu tahu bahwa keinginan kamu itu keinginan yang kuat atau tidak, Allah jadikan ujian. Begitu mau berangkat, hujan terus. Nah, berangkat enggak, berangkat enggak. Nah, ini baru diuji pakai hujan. Biasanya orang kalau mau ngaji diuji hujan berangkat enggak? Berangkat, kamu berangkat. Banyak yang berangkat juga, tapi yang berangkat tangannya doang. Oh, hujan masuk lagi ini ya. Bukan badannya yang berangkat, bukan yang berangkat cuman tangannya. Hujan. Ya. Diuji bannya kempos, diuji bensinnya habis. Coba gimana? Kalau balik, berarti niat kamu bukan niat yang kuat, hingga baru didatangkan ujian yang kecil saja sudah gugur keinginannya atau membatalkan keinginannya. Sebagaimana ada seorang sholihin yang diuji oleh Allah,
Dia dari rumah berangkat ke masjid untuk berjamaah. Berangkat udah bersih rapi, berangkat ke masjid, dia mau sholat berjamaah. Sampai jalan digoda oleh iblis. Allah tahu di hatinya orang ini adalah niatnya untuk berjamaah kuat. Maka Allah uji, Allah tunjukkan kekuatannya apa? Didatangkan iblis untuk mengujinya. Di tengah jalan jatuh, dia terpeleset, bajunya kotor. Kalau kamu pulang apa langsung lanjut? Kamu mau ke masjid, tahu-tahu jatuh, kepleset, kotor, lanjut apa pulang? Pulang. Terus ngapain? Tidur. Ini dia pulang, ganti baju, bersih-bersih, berangkat lagi. Sampai di jalan lagi, jatuh lagi, kotor lagi pakaiannya. Pulang lagi ke rumah dia, ganti baju, berangkat lagi. Yang ketiga kalinya dia berangkat, mau lewat tempat yang dia tadi jatuh, ada orang yang datang bantuin dia. Pak, saya bantuin biar jangan jatuh lagi, Pak, gitu. Sambil jalan dia selamat nggak jatuh, tanya sama orang itu, Bapak siapa? Ketika sudah dekat masjid, ayo kita ke masjid bareng. Enggak, Pak, saya iblis, katanya. Saya iblis. Lah kok tadi Bapak kok nyelamatin saya biar nggak jatuh, gimana? Yang pertama Bapak jatuh itu saya yang nyandungin biar jatuh, Pak. Sengaja saya sandung biar Bapak jatuh, maksudnya nggak jadi berjamaah. Tapi Bapak pulang dan berangkat lagi ke masjid, maka berangkatnya Bapak lagi ke masjid diampuni dosa Bapak seluruhnya oleh Allah. Begitu jatuh lagi, Bapak pulang lagi, saya harap nggak jadi berangkat ini orang. Bapak ganti baju, berangkat lagi. Berangkat yang kedua diampuni semua dosa keluarga Bapak. Nah, begitu nanti saya kalau jatuh lagi yang ketiga, kata iblis, akan diampuni dosa satu kampung. Saya nggak mau terjadi itu, Pak. Maka saya tolongnya biar kamu nggak jatuh. Coba ini. Jadi iblis nolongin dia biar nggak jatuh. Maksudnya apa? Bukan maksud baik, bukan maksud jelek, agar satu kampung nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian yang Allah datangkan untuk hamba-hambanya, untuk menunjukkan ini orang yang istimewa, orang yang kuat. Begitu pula wali-walinya Allah, orang-orang soleh yang diuji oleh Allah, tapi mereka kuat. Kenapa? Karena diketahui oleh Allah mereka dijadikan wali-walinya Allah. Maka diuji kayak apapun ya tenang-tenang saja. Ya. Jadi kita kembali, kita mengetahui hari ini Allah itu wajib bersifat ilmu. Lanjutkan yang kemarin, batasannya hingga sampai kita mengetahui bahwa apabila ada ujian yang datang kepada kita, itu bukan artinya Allah tidak tahu keadaan kita, bukan. Allah Maha mengetahui. Maka justru adanya ujian itu bukan untuk mencari tahu, tapi untuk memberi tahu. Allah mau ngasih tahu kita, nih tingkatan kamu diuji begini, diuji begini, diuji. Ada ujian yang gampang naik kelas 2. Ada ujian yang sulit lagi naik kelas 3. Ada ujian yang lebih sulit lagi naik kelas 4. Ujian yang paling berat di antara semua ujian, ujiannya para nabi. Kenapa? Kenapa? Ya wong nabi kuat fisiknya, kuat hatinya, kuat imannya, maka diuji dengan ujian yang paling besar apapun, Nabi bisa melewatinya. Ibaratnya
kalau diberikan soal sesulit apapun semuanya terjawab oleh para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini mestinya kalau diuji oleh Allah senang apa enggak senang? Senang apa enggak senang? Harusnya senang. Kenapa? Karena dengan datangnya ujian itu kita jadi tahu, oh ternyata saya belum kuat imannya. Oh ternyata saya belum. Kayak gambarannya orang yang habis habis latihan silat, udah lama latihan, pengen cari musuh. Ngapain itu? Pengen tahu gitu kan, sudah seberapa kemampuannya, gitu kan mestinya. Maka kita begitu, kamu tiap hari sholat, zikir, wirid, muji Allah. Nah, ini mau cari tahu ini, coba iman kamu seberapa nih? Kamu pengen tahu, mestinya begitu. Kita itu pengen tahu iman saya sudah seberapa kuatnya, maka Allah menjadikan ujian agar kita tahu, oh ternyata saya belum apa-apa. Baru diuji paha sudah klepek-klepek, belum diuji yang lain. Baru paha buka dikit sudah wah. Lah dulu wali-walinya Allah dari rumah ke masjid jalannya yang dilihat jempol kaki. Ada cewek lewat nggak lihat, ada yang cakep-cakep lewat nggak lihat. Nah kalau kita kan nggak, jalan lihatnya apa? Sekarang mending lihatnya HP sampai kesandung. Tapi HP-nya jorok semua kan berat. Diuji baru masuk kantor ditawarin duit korupsi sedikit, wah ambil. Ini ujian, ini kita disuruh tahu oleh Allah, ini loh kamu. Maka ketika nanti orang-orang yang gagal diuji itu kemudian disiksa oleh Allah, diazab, maka dia pantas, oh ternyata iman saya belum kuat, ternyata hati saya belum kokoh, ternyata apa yang saya ucapkan baru sekedar ucapan, belum bisa saya praktekkan. Ini di sini bentuknya, ya. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui tentang segalanya, hingga apapun yang kita minta Allah ketahui, apapun yang akan terjadi pada kita semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengimani bahwa Allah itu Maha mengetahui apa tindakannya, maka dia akan memperbanyak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kemaksiatan, karena tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak bisa menutupin sedikit pun kejahatan kita. Kita itu nggak bisa nutupin sedikit pun kejahatan kita. Terlintas kecil di hati kita maksud-maksud tertentu, Allah tahu maksud tersebut. Mau sholat punya maksud begini, masuk masjid tujuannya paling depan punya maksud begini. Ini semua maksud-maksud kita yang sekecil apapun diketahui oleh Allah, hingga orang yang mengimani Allah Maha mengetahui ini, dia akan menjaga diri, tidak akan ada kebohongan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang semestinya dilakukan oleh orang yang mengetahui, yang mengimani Allah adalah zat yang Maha mengetahui. Kemudian yang ke-10, wajibnya Allah bersifat hayat, maha hidup. Artinya Allah hidup untuk selama-lamanya, dan hidupnya Allah tidak dengan ruh. Allah itu hidup nggak disambung pakai nyawa, enggak. Kalau kita
disambung pakai nyawa. Kalau nyawanya diambil, selesai hidupnya. Allah mustahil mati. Kenapa mustahil mati? Hidupnya Allah tidak bergandengan dengan sesuatu. Maka hidupnya Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kalau hidup kita, hidupnya digandengkan dengan sesuatu. Hingga ketika belum digandengkan, ya belum hidup. Setelah gandeng, baru hidup. Ketika gandengannya diambil, kembali mati. Listrik, kamu punya kipas, kamu sambung ke listrik, baru hidup. Kalau kamu cabut, mati. Berarti hidupnya berkaitan sama adanya listrik. Hidup kita begitu, berkait sama adanya nyawa. Malaikat hidupnya berkait sama nyawa. Jin hidupnya berkait sama nyawa. Maka nyawa itu dikaitkan kepada hidup kita untuk menunjukkan hidup kita itu baru dan hidup kita itu berada senantiasa dalam kekuasaan Allah. Sewaktu-waktu cabut, selesai. Kalau besok di pikiran kita, saya besok mau begini. Itu bisa kita lakukan kalau apa? Kalau masih hidup. Lah besok kita harus hidup enggak? Yang menjamin kita besok hidup siapa? Makanya orang kalau bangun tidur syukur kepada ya Allah, alhamdulillah hari ini masih diberi hidup lagi saya ya Allah. Mudah-mudahan hidup saya hari ini bisa tambah taat kepada Engkau ya Allah. Jadi senangnya bisa hidup itu betul-betul menyadari hidup itu karunia-Nya Allah. Bukan gara-gara kemarin kan saya sudah makan vitamin banyak maka hari ini pasti hidup. Siapa yang ngomong? Besok kemarin kamu divaksin 7 kali, besok pasti hidup enggak? Yang mastiin siapa? Kalau besok kau masih hidup, bukan karena perbuatan kamu yang kemarin, bukan, tapi karena karunia Allah memanjangkan, memberikan kita waktu di hari itu untuk hidup kembali. Jadi hidupnya Allah tidak dengan ruh, hingga hidupnya Allah tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Adapun hidupnya kita, hidupnya makhluk itu dengan ruh. Tapi ingat, Ruh itu bukan yang menghidupkan. Jangan dianggap bahwa ruh itu bagian dari dirinya Allah. Ketika kita mendengar berita Allah meniupkan ruh kepada Nabi Isa hingga dia hidup, Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam hingga dia hidup, maka meniupkan ruh di sini artinya bukan dari dirinya Allah keluar sesuatu untuk menghidupkan hambanya, bukan. Jangan begitu anggapannya. Kalau begitu nanti dirinya Allah bisa terbagi-bagi kepada yang lain. Ini mustahil, tidak mungkin. Yang dimaksud Allah meniupkan ruh, maknanya Allah memasukkan ruh kepada diri hambanya. Masuknya lewat apa? Macam-macam, mau lewat kandungan ibu kita atau tidak lewat kandungan ibu, kayak siapa? Nabi Adam alaihis, ya dihidupkan oleh Allah. Ketika dimasukkan ruh pada dirinya, kemudian Allah menghidupkannya. Bukan berarti yang menghidupkan itu ruh, bukan. Ada enggak makhluknya Allah yang hidup tapi enggak punya ruh? Ada enggak? Ada enggak?
Makhluknya Allah hidup tapi nggak punya ruh. Ada nggak? Apa? Pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan itu nggak ada ruhnya. Makanya tumbuhan itu kalau tumbuh pohon besar, kamu potong, kamu tancap, tumbuh dia. Karena dia nggak butuh ruh lagi. Ya, kamu cangkok, tumbuh. Ya, coba kalau jari kamu potong, tancap, tumbuh nggak? Nggak. Kenapa? Karena untuk hidup butuh ruh. Ruhnya cuma satu pada diri kamu. Maka ketika copot tubuh kamu, dia nggak bisa hidup lagi. Dia akan mati. Lah, Allah tidak membutuhkan ruh untuk menghidupkan. Buktinya mana? Tumbuh-tumbuhan dihidupkan nggak pakai ruh. Jadi jangan dianggap ruh itu yang bikin hidup, bukan. Ruh itu hanya digandengkan oleh Allah sebagai tanda kita ini hidupnya ada waktunya, tergantung timernya. Jadi Allah menjadikan ruh agar kita ingat selalu, saya sewaktu-waktu bisa mati, saya sewaktu-waktu bisa diambil ruhnya, game over. Ya, ini gandengannya harus demikian. Jadi kita mengetahui bahwa Allah adalah zat yang maha hidup, dan hidupnya Allah tidak dengan ruh, tapi Allah hidup pada sifat dirinya. Maka sifat itu menjadi sifat yang qadim bagi Allah, tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau kita mau bergantung, kalau kita mau menggantungkan diri pada sesuatu, maka bergantunglah pada sesuatu yang maha hidup. Jangan bergantung pada sesuatu yang tidak maha hidup. Repot nanti. Pas kamu butuhkan, mati. Gimana? Contoh. Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu hari beliau mengambil semut. Beliau mengambil semut. Ditanya, semut, kamu kalau makan setahun seberapa banyaknya? Kata semut, setahun ya paling satu kurma itu, satu kurma satu buat setahun. Ya sudah, kamu masuk kotak, disiapin kotak sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan terkenal bisa ngomong sama hewan. Ketika semutnya masuk di kotak itu, dikasih kurma satu, ditutup. Semut, tahun depan nanti saya buka lagi, saya kasih satu kurma lagi, kamu nggak usah kemana-mana, di situ aja udah. Ya, Nabi siap. Begitu tahun depan dibuka, kurmanya masih separuh. Tanya Nabi Sulaiman, kok masih separuh, nggak habis? Kenapa semut? Katanya bisa habis tahun. Iya, saya sebelum masuk kotak ini kalau makan selalu kenyang. Gak pernah saya makan gak kenyang. Begitu masuk kotak ini, saya kepikiran, ini kalau saya habiskan, ya kalau kotaknya dibuka lagi. Kalau kotak gak dibuka lagi gimana? Saya makan apa nanti? Kata Nabi Sulaiman, apa kamu nggak percaya sama saya, semut? Tahun depan kamu akan saya buka lagi,
Saya percaya Nabi kalau kamu nggak akan ingkar janji pasti buka. Cuman saya takut kalau kamu mati. Nah, kan repot ini. Nabi nggak akan ingkar janji, tapi Nabi bisa mati. Lah ini yang berat, kata semut. Lah kalau kamu mati di tengah jalan, kotak belum dibuka, saya mikirin apa? Nah, maka kata semut apa? Saya sebelum di kotak ini selalu dipenuhi oleh Allah makan saya. Saya nggak pernah mikirin besok mau makan apa lusa. Kenapa? Yang saya gantungin zat yang maha hidup. Maka saya nggak pernah khawatir besok akan bagaimana. Nggak pernah khawatir besok akan makan apa. Kenapa? Allah maha hidup dan Allah menyiapkan apapun yang jadi kebutuhan hamba-hambanya. Jadi kalau hati kita bergantungnya kepada Allah, maka hidup kita akan aman. Hidup kita akan tentram. Kenapa? Allah maha hidup, Allah maha kaya, Allah maha tidak kekurangan. Seberapapun yang kita butuhkan tidak akan mengurangi kekuasaannya Allah, tidak akan mengurangi perbendaharaannya Allah. Hingga siapapun yang bergantung kepada Allah, dirinya akan berada pada ketentraman. Ini yang wajib kita imani. Jangan sampai hati kita bergantung kepada selain Allah. Kalau saya bersandar pada tiang ini, kemudian tiang ini hancur, yang terjadi apa? Saya ikut ambruk. Kenapa? Wong tiangnya ambruk, saya bergantung pada dia, maka saya ikut ambruk. Tapi kalau kita bergantung pada sesuatu yang nggak pernah ambruk, nggak pernah mati, ya kamu akan aman. Ini keadaan yang harus kita imani. Yang ke-10, mengimani wajibnya Allah bersifat hayat. Apa buktinya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak mati. Allah berfirman, kamu kalau mau bertawakal, mau berserah diri, ya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Kenapa? Selain Allah itu bisa mati. Hanya Allah yang tidak akan mati. Maka jangan bertawakal, jangan menyandarkan segala kebutuhan kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana muadzin? Kita masuk Isya, kita adzan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
حي على الصلاة حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشارة فوق الدرجات العالية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والإيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Apa dalilnya kalau Allah itu wajib hidup dan Allah itu mustahil mati? Dalilnya adalah Allah berfirman wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakallah kepada Allah zat yang hidup kekal dan tidak akan mati. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman la ta'khuluhu sinatun wala naum. Allah itu enggak ngantuk dan enggak tidur. Ngantuk yang enggak, tidur juga enggak, apalagi mati ya enggak. Mau tidur aja enggak, ngantuk enggak. Kenapa? Apabila terjadi bagi Allah maka akan hancurlah segala sesuatu. Kamu pegang gelas terus ngantuk, yang terjadi apa? Jatuh gelasnya. Kamu nyupir ngantuk, hitungan detik aja, jangan menit mah udah ke rumah sakit. Detik aja merem celep gitu, tahu-tahu minggir aja. Kenapa? Karena hidup itu menjadi syarat untuk melakukan aktivitas. Adanya hidup kita bisa beraktivitas. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segalanya, Allah yang mengendalikan segalanya, Allah yang menjalankan matahari, menjalankan bulan, maka Allah lah yang mengatur segalanya, maka Dia harus maha hidup. Dia mustahil mati, bergantung kepadanya segala sesuatu yang ada. Maka kata Abu Utsman bin Yahya, beliau berpesan, maka sepatutnya bagi seorang mukmin yang memiliki keyakinan yang benar, memiliki keyakinan yang lurus, hendaklah senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan yang tidak akan mati. Kita diperintahkan senantiasa bertawakal. Nah, kalau kita mau tanya tawakal itu
itu seperti apa gambarannya? Tawakal itu yang bagaimana gambarannya? Berserah diri, kita serahkan segala urusannya kepada Allah, itu gambarannya gimana? Kata ulama, berserah diri atau bertawakal kepada Allah itu seperti berserah dirinya kamu sebelum kamu diciptakan di dunia. Sebelum kita diciptakan di dunia, kita tahu nggak mau muncul ke dunia? Tahu nggak? Nggak tahu. Sebelum diciptakan, kita tahu nggak mau jadi laki-laki atau perempuan? Sebelum diciptakan, kita tahu nggak akan lahir dari orang tua yang mana? Sebelum lahir, kita tahu nggak mau dilahirkan di kota mana? Ketidaktahuan itu semua kita serahkan kepada Allah. Pasrah ya Allah, mau lahir di mana, mau orang tuanya siapa, mau jadinya laki atau perempuan, mau kayak apa jadinya, pasrah pada Allah. Maka hari ini kita berserah diri, yang terjadi besok harus kita serahkan seperti sebelum kita dilahirkan. Coba. Jangan ngatur, kok begini ya Allah, kenapa kok begini ya Allah, kenapa kok. Kamu nggak tawakal kepada Allah berarti. Jadi tawakal itu keadaannya, gambarannya seperti sebelum saya lahir Allah mengetahui, Allah menentukan segala keadaan kita. Kamu akan lahir nanti bapaknya namanya si Anu, emaknya namanya si Anu. Akan lahir di kota ini, akan lahir jadi laki-laki, akan lahir bersama saudaranya sekian. Ini Allah tentukan keadaan kita. Kalau semua ketentuan itu kita terima, maka ketentuan yang besok pun harus kita terima. Karena besok juga ketentuannya terjadi, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan bukan waktu kita lahir saja, tapi setelahnya, detik berikutnya, menit berikutnya, jam berikutnya, hari berikutnya, tahun berikutnya, semuanya ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang telah ditentukan oleh Allah pasti mengandung kebaikan untuk kita. Yang ditentukan oleh Allah pasti mengandung kebaikan untuk kita. Hanya kadang kita saja yang gak ngerti kebaikan apa yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dijadikan sakit, ada kebaikan di dalamnya. Saya dipecat dari kerja, ada kebaikan di dalamnya. Saya nggak masuk kuliah, nggak diterima perguruan tinggi, ada kebaikan di dalamnya. Saya nggak lulus PNS, ada kebaikan di dalamnya. Semua yang Allah tentukan di dalamnya ada kebaikan. Hanya kadang kita yang nggak ngerti apa nih kebaikan yang Allah simpan di dalam ini. Nanti belakangan baru tahu, oh ternyata ini hikmahnya. Tapi orang yang tawakal adalah orang yang harus meyakini setiap yang Allah pilihkan pada kita, yang Allah tentukan pada kita, pasti mengandung nilai kebaikan. Jangan pernah kita mengkhawatirkan tentang keadaan apa yang terjadi besok. Kenapa? Karena yang besok terjadi ada dalam ilmunya Allah dan ada dalam ketentuan Allah. Kalau sudah ada dalam ketentuan Allah, tawakal, saya pasrah ya Allah. Besok mau dihidupkan, alhamdulillah. Besok mau dimatikan, mudah-mudahan husnul khatimah ya Allah. Bukan jangan mati dulu ya Allah. Nah, ini repot. Kalau mau dijadikan melarat, jangan melarat ya Allah, saya kaya saja terus ya Allah.
Orang-orang yang nggak tahu bagaimana hikmah di belakang setiap kejadian yang Allah ciptakan. Ada hikmah yang baik dalam setiap kejadian yang Allah tentukan pada diri kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah keteguhan hati. Allah jadikan hati kita bisa tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Allah jaga hidup kita, Allah karuniai hidup kita dengan kebaikan, Allah rahmati diri kita dengan amal-amal kebaikan. Allah jadikan kita bisa menjadi hamba-hamba yang taat di dunia sampai di akhirat. Allah jadikan kita bil khusus bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan semua yang sakit ya Allah mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadiniya wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana naqtarafna wa anana asrafna 'ala Allah ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عداد تعزي صحبي والحمد للإله البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.